Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Materi untuk hari ini adalah operasi perkalian bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari konsep penjumlahan. Nah, adakah hubungan konsep penjumlahan dengan perkalian? Kita perhatikan kasus yang pertama. Terdapat sebuah resep obat. Pernahkah kamu melihat seperti gambar berikut? Coba kita amati bacaan yang ada di dalam resep tersebut, yaitu 3 kali 1 atau 3 kali sehari 1 tablet. Artinya adalah 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga kalau kita kaitkan dengan konsep perkalian, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Kita perhatikan kasus selanjutnya. Pernahkah kalian melihat gedung bertingkat seperti gambar di atas? Misalkan terdapat gedung bertingkat 5 lantai, di mana tinggi setiap lantainya adalah 6 meter. Dapatkah kamu menentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap? Jika kita kaitkan dengan konsep perkalian, bisa kita tuliskan menjadi 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Sehingga tinggi lantainya adalah 5 kali 6 yaitu 30 meter. Kasus ke-3. Pernahkah kamu menabung? Dapatkah kamu menghitung jumlah tabungan kamu menggunakan konsep perkalian? Nah, kita ambil pemisalan. Misalkan kamu menabung setiap bulannya sebesar Rp100.000. Jika kamu menabung selama 5 bulan, maka jumlah tabungan kamu setelah 5 bulan adalah, kita kaitkan dengan konsep perkalian seperti kasus-kasus sebelumnya, 5 dikali 100.000 artinya 100.000 ditambah 100.000 ditambah 100.000 sampai 5 kali, sehingga diperoleh Rp500.000. Jadi, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Sama seperti kasus obat tadi dan tinggi gedung. Dapat kita simpulkan A dikali B sama dengan B tambah B tambah B tambah B tambah B sebanyak A kali. Coba perhatikan sifat-sifat operasi perkalian yang pertama, namanya adalah komutatif. Komutatif sifatnya berlaku A kali B akan sama dengan B kali A, di mana A dan B merupakan sembarang bilangan bulat. Kita perhatikan contoh. A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Untuk sifat komutatif, 5 dikali 4 akan menghasilkan yang sama dengan 4 kali 5, yaitu 20. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Ini adalah bentuk sifat asosiatif, di mana A kali B dikali C akan sama dengan A dikali B kali C di dalam bentuk kurung. Kita perhatikan contoh berikut. Saya ambil sembarang bilangan A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Kalikan terlebih dahulu yang ada di dalam bentuk kurung. 4 kali 3, 12, dikali 2 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2, 6. 12 kali 2 menghasilkan 24, 4 kali 6 juga 24. Ini juga dapat membuktikan bahwasannya sifat asosiatif itu berlaku untuk perkalian, karena menghasilkan nilai yang sama. Sifat yang ketiga, yaitu distributif. Sifat distributif ini terbagi 2 jenis. Yang pertama perkalian terhadap penjumlahan, yang kedua perkalian terhadap pengurangan. Ini akan menunjukkan hasil yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kita perhatikan contoh. Saya ambil sembarang bilangan A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2. Kita hitung bersama-sama. 3 dikali 6, ruas kanan 12 ditambah 6. Nah, kedua ruas ini akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 18. Perhatikan contoh yang perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali 2, ruas kanannya 12 dikurang 6, sehingga akan sama-sama menghasilkan
bilangan 6. Nah, ini membuktikan bahwasannya sifat distributif berlaku pada operasi perkalian. Berikut adalah hasil perkalian dua bilangan bulat jika dilihat dari tanda bilangannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan tabel berikut. Apabila bilangan pertama merupakan bilangan positif dikali dengan bilangan positif juga, hasilnya pastilah bernilai positif. Yang kedua, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Yang keempat, bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi, kalau kita lihat dari tabel tersebut, artinya jika tanda bilangan berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, akan menghasilkan nilai yang positif. Kita perhatikan contoh di samping, negatif 3 dikali 2. Bilangan negatif dikali bilangan positif, pasti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Dikalikan 3 kali 2, berarti negatif 6. Nomor 2, bilangan positif 4 dikali bilangan negatif 5. Berarti hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Negatif 20. Contoh yang ketiga, negatif 6 dikali negatif 7. Bilangan negatif dikali bilangan negatif pastilah positif. 6 kali 7, 42. Jadi hasilnya positif 42. Contoh yang keempat, bilangan positif 5 dikali bilangan bulat positif 4. Berarti hasilnya adalah bilangan bulat positif 20. Nah, bagaimana jika yang dikalikan adalah bilangan bulat dengan bilangan 0? Nah, ternyata A dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali A juga sama dengan 0. Artinya, semua bilangan bulat jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Berikut adalah tugas yang harus kamu kerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Tetap semangat dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.